Kanjeng Nabi ku gak tahu ceramah rek. Aku mulane rada sungkan aku nek dikon ceramah, aku nek sinau bareng gelem nek Kanjeng Nabi gak tahu ceramah. Rasulullah tuh ngerti sembarang. Tapi gak dikandakno kabeh kecuali wong takon, nek takon dikandani karena ada alasan bahwa beliau wajib menjawab. Makanya Rasulullah banyak hadis sing unine ngene. Ya Umar, wahai Umar, pernahkah engkau tahu tentang ini? Waduh, mboten ngetos tak kandhani gelem nggih. Nah, baru dia punya alasan untuk ngomong. Kak, moro-moro qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allahu Akbar. Akhlak itu dari kata khuluq. Khuluq itu menjadikan Tuhan itu kholik yang menciptakan. Terus Allah juga punya khuluq, yaitu perilaku dia. Ya. Maka yang diciptakan Tuhan namanya makhluk, sama kata-katanya, gitu ya. Makanya akhlak itu adalah cara supaya makhluk kholik dan makhluk baik manusia maupun alam semesta itu memiliki tata cara untuk saling aman satu sama lain. Maka itu disebut akhlak. Maka kan gak diwurui sopo-sopo, Anda punya ilmu yang langsung dari Allah bahwa di apa-apa akhlak itu nomor siji. Gak penting kon tukang ojek, gak penting kon bupati, gak penting kon dosen, gak penting kon presiden, tapi nomor siji ukurannya duduk presidenmu tapi akhlakmu lah ngono ya. Ini luar biasa sehingga dia tidak stres. Gitu loh, tidak stres. Karena kita tahu yang terpenting dalam hidup itu apa, ngono ya dia. Oke. Monggo diterusno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Faisal Aziz. Saya dari Surabaya bagian barat sekali. Saya tanya sama masnya, kalau sama Cak Nun sudah luar biasa pasti. Sama masnya. Karena sama-sama muda ya mas. Bodoh-bodoh nome lah. Minta saran buat kami semua itu. Gimana caranya mas ini bisa bertahan dalam santai penderitaan. Terus bahagia gitu mas. Cari sopo gede bahagia. Cicilannya kayak Mas Ahmad. Tapi wajah-wajahnya tetap wajah-wajah bahagia terus ngoten. Tak sawang dugi mriku wau wadah. Senyumnya ku beda. Wah tadi homo iki. Tapi sih mboten ngalano kali Mbak Niko, Mbak Sipojo. Nggih pun ngoten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas Dani, dia cerita Anda wajahnya tuh bercahaya. Dia gak ngerti perkono aliran listrik tekok dukur nang awakmu. Kira-kira dia njaluk saran. Dia kita ya luwih menderita timbang awakmu saja nih. Kiat-kiatnya. Itu kiat loh ya, paling. Kiat-kiatnya menghadapi hidup sampean wani apa Mas? Nek kula sing pertama niku niki masalah agama nggih nek sing badhe sing Islam niku sembahyangnya ada sampai telat. Terus nek sing Kristen nggih gereja aja sampai lali. Pokok istilahnya ngeten iki lho, awak dhewe niki menungso niku kan sing ndampilkan Gusti Allah niku sering-sering kondo aja pas wae susah tok njaluk ya Allah aku kok kurangan duit. Tapi susah seneng sampai nungkapno. Pas sampai nang jero kamar dipeteng gak apa-apa mbek nangis-nangis gak apa-apa. Pokoke sing ngero iku Gusti Allah tok aja sampe wong liya. Masih sholat ya sholat biasa ya ambek kur titik gak apa-apa. Pokok intine niate laporan ambek Gusti Allah ngoten. Rutin ya. Betul. Soalnya biasanya arek-arek iku nek badhe ujian niku masjid itu penuh. Guyu arek-arek. Wayahe pas anu terus kosong belas itu. Jadi Tuhan dieksploitir ketika dia memerlukannya. Tidak ikut di dalam skala dan mekanisme di mana Tuhan adalah subjek utama kan gitu. Tapi memang dia itu tepat wis sip gitu ya. Jadi ngene. Kon iku aja gupuh njaluk nang Gusti Allah ta. Mesti ngekei. Nah, sing penting ngene. Rumusnya tenang lah. Tenang. Takon soal tenang ya. Ayo apal kabeh ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati
itu ada rumus yang sangat jelas. Sebab akibat siji nang loro nang telu. Gak ono telu gak teko loro gak teko siji. Nah orang sekarang maunya dapat 3 tanpa melewati siji loro kan masalah itu kan pragmatisme. Nah Anda jangan sibuk mencari ridho Allah, jangan sibuk mencari rezeki dari Allah, jangan sibuk minta. Anda subjek utama untuk hidup Anda sendiri, meskipun hidupmu itu disubyeki oleh Allah. Jadi nomor 1 rodiyatan, akibatnya mardiyah. Kalau Anda sendiri ridho, maka Allah ridho kepadamu. Ojo njaluk ridho terus gitu. Maka kalau ingin ketenangan, Anda sendiri mensubyeki dirimu untuk selalu tidak tertekan. Apa ae gak tertekan kok. Boyo apa ditandi, makanya kan latihan terus. Kayak gak gampang tertekan. Sopo presidennya gak tertekan. Ya apa keadaannya kita gak tertekan. Bahkan kita menyiapkan masa depan. Ya, kita hidup tidak hari ini karena hari ini tidak ada. Hari ini menit keberapa, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, gak tahu iso leren. Tek, 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 jadi hidup itu mengalir sedemikian rupa sehingga kita hidup itu adalah ke masa depan dari masa silam. Masa kininya tidak pernah tertentu. Ya, oleh karena itu kalau mau dapat rezeki, Anda jadi subjek dari rezeki itu. Maka Anda sendiri harus mengerjakan sesuatu. Engkau Gusti Allah sih memenuhi berlipat-lipat dari yang Anda bisa mendapatkan. Kon nandur jagung, iso tak wah jagung. Kon lamek nandur, kok gejek, kok dele ya. Terus kok tutupi, terus kena udan dikit. Siapa yang menumbuhkan benih jagung? Allah, kon gak iso. Siapa yang membuat jagung itu berbuah akhirnya? Allah. Jadi nomor 1 subjeknya adalah Anda. Maka di Ma'iyah kita belajar untuk berdaulat atas diri Anda masing-masing. Dan jangan terlalu level pada orang lain. Kecuali kon ditakoni. Kanjeng Nabi juga tahu ceramah rek. Aku mulane rada sungkan aku nek dikon ceramah. Aku nek sinau bareng gelem nek Kanjeng Nabi gak tahu ceramah. Rasulullah tuh ngerti sembarang. Tapi gak dikandakno kabeh kecuali wong takon, nek takon dikandani karena ada alasan bahwa beliau wajib menjawab. Makanya Rasulullah banyak hadis sing unine ngene. Ya Umar, wahai Umar, pernahkah engkau tahu tentang ini? Waduh mboten ngetos tak kandhani gelem nggih. Nah baru dia punya alasan untuk ngomong. Kak moro-moro qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Allahu Akbar. Meneng-meneng ngandani wong lho lah apa sampean ngomong gak takon. Aku mang ditakoni wartawan awan-awan di kantor Pak Direktur, Cak bagaimana mengenai pemindahan ibu kota? Loh, maksudnya apa? Kan ibu kotanya mau dipindah sama presiden. Loh presidennya gak takon aku ya. Lalu apa aku meneng-meneng? Loh nek kon sing kate mindah takon aku tak jawab. Sing kate mindah gak takon aku meneng jawab. Lalu apa aku meneng-meneng? Apa jenenge moro-moro terus ngomong gitu. Kan gak takon aku ya bapak-bapak. Angger meneh nek getun kon nek moro nang aku tetep tak terima kon. Lah ya mulane wingi arek mari ketangkep KPK ndolek aku. Kon niku pas kat nyolong gak kondo. Begitu konangan kon sambat aku ngono lho arek-arek iki ngono lho. Tapi aku siap gak apa-apa wong aku penggaweanku itu pokoknya dadi mbahmu. Aku iki punokawan tadi saya jelaskan. Aku nek punokawan nek duduk ulama duduk pejabat duduk cendekia duduk aku nek punokawan. Lah ono wane lumayan toh. Seniman, cendekia. Aku nek punokawan dan ponokawan. Kalau ponokawan itu orang yang menemani seorang tokoh atau suatu keadaan dengan catat ya. Nek ponokawan dia menemani dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Jadi kon kudu duwe kanca yang sifatnya mensuplai kepada kamu pengetahuan dan kebijaksanaan. Mbuh teko sapa? Kudu ndolek kon. Nek gak ya sak kepethuk-kepethuk emaknya ndolek pengetahuan dan kebijaksanaan. Nek punokawan kuncinya bukan pengetahuan dan kebijaksanaan melainkan cinta dan kesetiaan. Jadi kudu duwe kanca sing urusane cinta dan kesetiaan. Nek bojo kudu punokawan. Bojo iku kudu cinta dan setia. Syukur bisa dijak golek pengetahuan dan kebijaksanaan bersama-sama. Jadi siapapun saja, mau presiden sampai orang biasa, 4 hal itu. Pengetahuan, kebijaksanaan, cinta dan kesetiaan. Benar ya, Rek ya? Nah, jadi dia tenang karena dia menempatkan diri pada koordinat yang tepat.
Masih gak tahu tak jelas ngono-ngono rek, tapi kok kepethuk-kepethuk dhewe. Kaya wit jagung ya cokol-cokol dhewe. Dan Allah memerintahkan jagung cuman kon gak krungu. Aku krungu. Cokol. Wah. Ngono kan gak krungu. Wong kon bendina sing kok rungokno iku sing ngono tok ya, akhirnya gak terlatih kupingmu ya. Aku rada nglatih ngono-ngono iku. Aku iki ana wong turu suami istri ndek kono 300 meter aku krungu susah aku. Sopo sing saking ngono aku. Bener ya, tepuk tangan untuk anak kita. Tetap ndek kene gak apa-apa. Yuk kita bersenang-senang dulu. Bersenang-senanglah selalu meskipun engkau dalam kesusahan ya. Tetapi senengmu haruslah yang disenangi Allah. Jangan sampai kamu seneng yang Allah tidak seneng sama seneng kamu. Coba ya Rek ya. Nek kon seneng dan Allah seneng karo senengmu iku, maka senengmu iku dilipat gandakan gak karu-karuan. Ngono ya. Kecuali soal istri. Gak kok terus gitu kon ku nyenengno bojomu terus bojomu ditambah. Gak. Gak ngono gitu kan. Gak lah kok enak. Lain arek-arek lak ngono Pak, nakal-nakal Pak. Ada rumus Allah, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum min adzabil asyadid. Kalau engkau bersyukur maka Allah menambahi. Ada begitu rabi, ya Allah bersyukur aku oleh sampean Dik. Terus dengan hitungan mesti ditambahi bojoku. Lah gitu kan.